Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang Customer Journey Mapping dengan startup Ruang Bicara. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Cafiatri Cahyani dengan NIM 25123541. Saya anggota IDS kita dengan NIM 25123533. Saya Suci Putri Mulia dengan NIM 25123516. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis Customer Journey Mapping untuk memecahkan masalah bisnis yang sedang dihadapi startup kami, yaitu Ruang Bicara. Apa itu Ruang Bicara? Ruang Bicara merupakan sebuah aplikasi mobile yang menyediakan layanan telekonsultasi dengan fokus bisnis digital yang melakukan keberhasilan bisnis dengan cara meningkatkan angka konversi dari pengguna gratis menjadi pengguna berbayar. Tujuan Ruang Bicara yaitu untuk mengidentifikasi hambatan pain point yang dialami pengguna gratis saat hendak melakukan transaksi konsultasi berbayar. Kami ingin memahami di titik mana pengguna merasa ragu untuk membayar, apakah saat melihat harga, saat memilih psikolog, atau saat metode pembayaran. Emosi apa yang mereka rasakan saat menggunakan fitur gratis versus saat diminta membayar. Data ini nantinya digunakan untuk memperbaiki user interface UI dan strategi harga agar angka konversi meningkat. Selanjutnya, mari kita bedah siapa sebenarnya target konsumen ideal untuk Ruang Bicara. Berdasarkan analisis demografi, kami membagi target persona kami ke dalam beberapa kriteria kunci. Yang pertama, yaitu kami menyasar pria dan wanita, khususnya di rentang usia 18 hingga 25 tahun atau Gen Z. Spesifik status pekerjaan mereka adalah mahasiswa, dan kami berfokus pada mereka yang tinggal di kota-kota besar. Kenapa kami memilih segmen spesifik ini? Karena mahasiswa Gen Z di kota besar, terutama yang merantau, adalah kelompok yang paling rentan mengalami kesepian dan stres akademi. Mereka sangat sadar akan kesehatan mental, namun seringkali terhalang biaya untuk pergi ke psikolog konvensional. Setelah mengetahui data demografisnya, mari kita selami lebih dalam seperti apa sih kepribadian dan kebiasaan user Ruang Bicara ini. Pertama, dari segi perilaku, mereka adalah digital naive yang tidak bisa lepas dari smartphone. Karena aktif di media sosial, mereka sering terpapar konten edukasi kesehatan mental, sehingga kesadaran atau awareness-nya sudah tinggi. Mereka juga tipe yang cashless, sangat terbiasa menggunakan e-wallet. Kedua, kondisi psikologis. Saat ini mereka sedang berada di fase tekanan tinggi, mengalami stres akademik, cemas akan masa depan perkuliahan, atau terkena quarter life crisis. Ketiga, hambatan utama atau pain point. Nah, ini poin krusialnya, walaupun mereka sadar butuh bantuan, ada dua tembok besar yang menghalangi mereka. Yang pertama, faktor ekonomi. Uang saku mereka sangat terbatas, sehingga mereka menjadi konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Yang kedua, faktor sosial. Mereka malu walaupun harus ke klinik atau rumah sakit offline, takut dihakimi, sehingga mereka sangat menghargai anonimitas dan privasi lewat aplikasi online. Jadi singkatnya, mereka butuh bantuan tapi terhalang biaya atau rasa malu. Lalu siapa yang kami ada Nobel untuk membedah masalah ini? Untuk riset ini kami memilih pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada 3 orang sampai 5 mahasiswa. Kami tidak memilih tempatan mahasiswa. Responden kami memiliki tiap defisit dan unik. Pertama, mereka valid dengan mengatakan berikut atau tes kuliah, artinya mereka punya kebutuhan akan berikut kami. Kedua, secara finansial, mereka sebenarnya memiliki daya beli atau punya uang. Tapi poin kuncinya ada di sini. Meskipun butuh dan punya uang, mereka masih ragu untuk memberangkatkan demi kesehatan mental mereka. Mereka adalah tipe pengguna yang hampir beli tapi batal. Berikutnya, mari masuk ke teknik pelaksanaan riset. Bagaimana kami mendapatkan data tersebut? Kami menggunakan metode kualitatif dengan responden interview, wawancara mendalam secara daring. Pelaksanaannya kami bagi menjadi 3 poin, yaitu kami mewawancarai 5 orang mahasiswa terpilih yang lolos kriteria sebelumnya. Yang kedua, wawancara ini dijadwalkan pada akhir pekan, tepatnya Sabtu dan Minggu 22 sampai 23 November 2025. Di mana seluruh proses dilakukan melalui Zoom meeting. Zoom ini kami pilih agar bisa merekam ekspresi wajah dan intonasi suara mereka secara jelas, yang sangat penting untuk analisis emosi nanti. Dan akhir, untuk perencanaan riset, mari kita lihat estimasi biayanya. Sebagai tim dan YouTube, kami memegang prinsip
efisien adalah total biaya yang kami keluarkan untuk riset ini adalah 250.000 yang menarik 100% dari sana sini. Kami dialokasikan langsung kepada responden. Kami memberikan insentif sebesar 50.000 per orang melalui Jepang atau dana daripada bentuk apresiasi atas waktu mereka. Sedangkan untuk biaya operasional seperti sewa Zoom dan kuota internet, tim kami berhasil menekannya menjadi 0 rupiah atau gratis karena kami memaksimalkan fasilitas Zoom meeting dan jaringan wifi yang tersedia. Jadi ini adalah riset yang low cost biaya yang rendah maupun tetap menghasilkan data yang instan atau berdampak besar. Baik, saya akan melanjutkan tentang tabel ini menggambarkan 5 tahapan utama interaksi pelanggan mulai dari mengetahui produk hingga merekomendasikannya. Fase pertama, awareness atau kesadaran. Ini adalah tahap perkenalan di mana calon pelanggan pertama kali mengetahui layanan kami. Aktivitas user. Pelanggan melihat iklan di Instagram atau mendengar dari teman. Touch point. Instagram, word of mouth. Emosi. Pelanggan akan merasa bingung karena belum memahami tentang produk sepenuhnya. Pain point. Terjadi kesalahpahaman di mana mereka mengira aplikasi ini adalah aplikasi pencari jodoh. Opportunity. Perlu mengubah pesan iklan atau copywriting menjadi lebih spesifik. Misalnya seperti, ini konseling profesional, bukan curhat cintaan. Kedua, interest. Tahap ini adalah saat pelanggan mulai tertarik dan mencoba layanan secara langsung. Aktivitas user. Pelanggan akan mendownload aplikasi dan mencoba sesi konseling gratis 15 menit. Touchpoint. Aplikasi utama yaitu aplikasi ruang bicara. Emosi. Pelanggan akan merasakan hal positif seperti senang dan lega setelah mencoba sesi gratis. Pain point. Tidak ada. Opportunity. Tingkatkan pengalaman pengguna dengan memberi gamifikasi saat menunggu psikolog untuk menjaga minat dan menghindari kebosanan. 3. Action. Tahap paling kritis di mana pelanggan mengambil keputusan untuk membayar. Aktivitas user. Sesi gratis habis dan muncul tagihan sebesar Rp15.000. Touchpoint. Halaman pembayaran. Emosi. Akan terdapat shock yang kuat didikasikan dengan emosi kaget dan kecewa. Pain point. Salah ganda. Harganya kemahalan dan metode pembayaran ribet. Opportunity. Sediakan solusi harga yang lebih fleksibel dengan buat paket mahasiswa dan mempermudah transaksi dengan opsi pembayaran QRIS. Fase keempat, advokasi. Tahap ini di mana pelanggan berbagi pengalaman mereka di lingkungan sosial. Aktivitas user, pelanggan akan bercerita pengalaman mereka ke teman kampus. Touchpoint, seperti obrolan sehari-hari di WhatsApp atau nongkrong. Emosi, pelanggan akan merasa skeptis atau ragu dalam merekomendasikan tersebut. Pain point, mereka cuma mau merekomendasikan kreator gratisnya saja, tidak yang membayar. Opportunity, mendorong rekomendasi berbayar melalui program referral yang memberikan insentif atau poin diskon bagi pengguna yang mengajak teman. Fase kelima, retention. Tahap ini untuk membuat pelanggan kembali menggunakan layanan di masa depan. Aktivitas user, pelanggan menunjukkan kurangnya realitas dengan menghapus aplikasi atau diam saja. Touchpoint, komunikasi re-engagement melalui notifikasi HP atau email. Emosi, pelanggan berada dalam kondisi datar atau apatis. Pain point, tidak ada insentif atau diskon untuk langganan ulang. Opportunity, menarik kembali pelanggan yang cun atau berhenti dengan menawarkan promo khusus diskon comeback. Selanjutnya, kesimpulannya, produk valid. Pengguna menyukai fitur konseling gratis, puas dengan layanan. Masalahnya bukan pada kualitas psikolog. Hambatan utama, terjadi drop-off drastis di fase pembayaran karena harga tidak terjangkau bagi mahasiswa dan metode pembayaran yang sulit. Miskonsepsi, branding awal membuat pengguna salah mengira ini adalah aplikasi kencan. Solusi strategi kami berfokus pada peluncuran paket mahasiswa atau student plan dengan harga subsidi sebesar Rp50.000 dan integrasi pembayaran via QRIS atau e-wallet untuk mengatasi hambatan finansial serta teknis. Langkah ini dibarengi dengan perbaikan copywriting iklan guna mendekaskan citra layanan kesehatan mental profesional dan meluruskan preferensi pengguna. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.